Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Debut pahit Egy untuk Fion Zlate Moravce. Bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri melakoni laga debutnya bersama FC Fion Zlate Moravce kala melawan Žilina dalam laga lanjutan Liga Slovakia 2022-2023. Namun, debut Egy tak berjalan mulus karena harus diganjar kartu kuning dan FC Fion Zlate Moravce pun menelan kekalahan. AC Milan versus Udinese. Rossoneri kalahkan Udinese 4-2. AC Milan versus Udinese berlangsung di San Siro. Rossoneri selaku juara bertahan tertinggal lebih dulu saat laga baru berjalan 2 menit lewat gol Rodrigo Becao. Pasukan Stefano Pioli kemudian berbalik unggul 2-1 lewat gol Theo Hernandez di menit ke-11. Dan Ante Rebic di menit ke-15. And now Rebic! Udinese mampu memaksakan skor imbang 2-2 sebelum turun minum lewat Adam Masina. Villar to deliver, and Masina! Babak kedua berjalan sip untuk AC Milan. 2 gol tambahan didapat lewat Brahim Diaz di menit ke-46. For Junior Messias and Brahim. Dan gol kedua Rebic di menit ke-68. This is Brahim Diaz and Rebic! Skor 4-2 untuk kemenangan Milan menghiasi pertandingan. Lecce versus Inter. Gol Dumfries menangkan Nerazzurri 2-1. Laga Lecce versus Inter berlangsung di Stadion Via del Mare. Inter unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Romelu Lukaku. Floats the ball in. It's Lukaku! Lecce menyamakan kedudukan melalui gol Hasan Cisay pada awal paruh kedua. Flicks it forwards once more. Gol injury time Denzel. Dumfries memastikan kemenangan La Benamata 2-1. Floated in. Kemenangan ini menjadi penanda positif Inter di musim 2022-2023. Hasil Serie A pekan pertama. Sampdoria kalah 0-2 dari Atalanta. Monza kalah 1-2 dari Torino. Arsenal versus Leicester. Meriam London menang 4-2. Arsenal versus Leicester City berlangsung di Emirates Stadium. Meriam London memimpin 2-0 di babak pertama lewat brace Gabriel Jesus. Leicester kemudian mendapat gol di babak kedua setelah William Saliba melakukan gol bunuh diri. Tak lama berselang, Granit Xhaka mampu menjaga jarak menjadi 2 gol untuk Arsenal. The Foxes sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat gol James Maddison. Arsenal memantapkan kemenangan dengan skor 4-2 lewat gol Gabriel Martinelli. Ini menjadi kemenangan kedua Arsenal dalam 2 laga Liga Inggris musim ini. Manchester City versus Bournemouth. The Citizen ganyang The Cherries 4-0. Manchester City versus Bournemouth tersaji dalam pekan kedua Premier League. Manchester City unggul 3 gol pada babak pertama lewat gol Ilkay Gundogan di menit ke-19. Kevin De Bruyne menit ke-31. Serta Phil Foden menit ke-37. Gol bunuh diri Jefferson Lerma pada paruh kedua memastikan The Sky Blues menang 4-0. Dengan hasil ini, Manchester City melejit ke puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin. Sedangkan Bournemouth turun ke posisi 10 dengan 3 poin.
Brentford versus MU, si lebah sikat setan merah 4-0. Bermain di GTEC Community Stadium, seluruh gol Brentford tercipta di babak pertama. Joshua da Silva membuka keunggulan di menit ke-10. Disusul Matthias Jensen di menit ke-18. Ben Mee di menit ke-31. Dan Bryan Mbeumo di menit 35. Kekalahan ini membuat MU belum meraih poin di 2 laga perdana musim ini. Skuad besukan Erik ten Hag ada di posisi juru kunci klasemen sementara dengan 0 poin. Sementara itu, Brentford naik ke posisi 3 dengan 4 poin. Hasil Premier League pekan kedua, Aston Villa menang 2-1 atas Everton. Southampton bermain imbang 2-2 dengan Leeds United. Brighton bermain imbang 0-0 dengan Newcastle. Wolves bermain imbang 0-0 dengan Fulham. Barcelona versus Rayo Vallecano. Les Culés tertahan di kandang. Bermain di Camp Nou, Barcelona tampil mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola hampir 70%. Skuad besukan Xavi Hernandez melepaskan 21 tembakan, 6 tepat sasaran, namun tak ada yang berbuah gol. Sementara tim tamu tampil lebih hati-hati dan lebih mengandalkan serangan balik. Skor kacamata pun menghiasi pertandingan. Barca pun gagal meraih poin penuh di laga pertamanya. Hasil La Liga Jornada pertama, Osasuna menang 2-1 atas Sevilla. Celta Vigo bermain imbang 2-2 dengan Espanyol. Real Valladolid kalah 0-3 dari Villarreal. PSG versus Montpellier. Neymar cetak brace, Les Parisiens berpesta 5-2. PSG kembali mencatatkan hasil positif dalam lanjutan Liga Prancis. Menjamu Montpellier, pasukan Christophe Galtier menang dengan skor 5-2. PSG mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Falaye Sakho di menit ke-39. Serta brace Neymar di menit ke-43. Dan menit ke-51. Montpellier mencoba memperkecil ketertinggalan melalui gol Wahbi Khazri di menit ke-58. Kemudian PSG menambah 2 gol melalui Kylian Mbappe di menit ke-69. Dan Renato Sanchez di menit ke-87. Sebelum laga usai, Montpellier kembali mencetak 1 gol melalui Enzo Mbiayi di menit injury time babak kedua. Hasil ini membuat PSG menempati posisi pertama dengan torehan 6 poin, sedangkan Montpellier berada di posisi ke-8 dengan 3 poin. Di pertandingan lain, AS Monaco imbang melawan Rennes dengan skor 1-1. Kebobolan 4 gol di babak pertama, sejarah kelam Manchester United. Kekalahan 4-0 atas Brentford menyisakan sejarah kelam bagi Manchester United. Untuk kali pertama sepanjang laga tandang MU di Liga Inggris, penguasa Old Trafford ini kebobolan 4 gol di babak pertama. Kebobolan 4 gol dalam kurun 34 menit jelas menjadi rapor jeblok bagi tim asuhan Erik ten Hag ini. Meski bermaterikan pemain kelas wahid, namun pertahanan setan merah nampak rapuh dan mudah dibobol. Lawakan Maguire tak ada henti, Lisandro Martinez memble. Nama Maguire kembali menjadi buah bibir atas kekalahan Manchester United atas Brentford. Bek termahal setan merah ini kembali menjadi biang kerok kekalahan skuad asuhan Erik ten Hag. Beberapa kali pengawal timnas Inggris ini melakukan umpan ataupun gagal memberikan pengawalan kepada pemain Brentford. Imbasnya, pertahanan MU nampak kalang kabut menghadapi si lebah. Selain Maguire, Lisandro Martinez menjadi sorotan. Martinez memiliki julukan The Butcher Amsterdam sebelum gabung setan merah. Namun pada laga melawan si lebah, Martinez tampil memble.
Satu di antara cacat permainan Martinez terjadi pada gol ketiga yang dibukukan Brentford. Blunder konyol David De Gea. Blunder fatal David De Gea membuat Manchester United kebobolan oleh Brentford pada pertandingan pekan kedua Liga Inggris musim 2021-2022. Blunder itu terjadi pada gol pertama Brentford, tepatnya pada menit ke-10 yang diceploskan oleh Jose da Silva. David De Gea sebenarnya sudah bisa membaca arah bola dengan tepat. Ia pun sempat bisa menahan bola dengan tangannya. Apes bagi Manchester United dan De Gea, bola lepas dari tangan kiper asal Spanyol itu dan meluncur masuk ke gawangnya. Ronaldo ngamuk, ogah minta maaf ke supporter. Maguire ikut-ikutan. Pasca dikalahkan Brentford, perilaku kurang terpuji dilakukan Ronaldo. Setelah pertandingan usai, semua pemain diminta menghampiri tribun pendukung Setan Merah. Tujuannya ialah untuk meminta maaf atas kekalahan memalukan tersebut. Namun hal itu tak dilakukan Cristiano Ronaldo. Diwartakan Mirror, asisten pelatih Erik ten Hag, Mike Clever, meminta Ronaldo untuk melakukan permintaan maaf kepada supporter MU. Namun hal itu tak digubris oleh kapten timnas Portugal tersebut. Bahkan keduanya sempat bersih tegang adu argumen, sebelum akhirnya Ronaldo memilih untuk kembali ke ruang ganti. Ronaldo juga tak sendirian. Harry Maguire juga termasuk pemain yang tak mau memberikan penghormatan kepada supporter Manchester United. Jadi aktor penting kemenangan Arsenal, Gabriel Jesus, langsung sindir Manchester City. Arsenal berhasil menghancurkan Leicester City kalau berhadapan di pekan kedua Liga Inggris 2022-2023. Gabriel Jesus yang menjadi aktor penting dalam kemenangan tersebut pun langsung menyampaikan sindiran kepada mantan timnya, Manchester City. Saya sangat senang karena kami bermain sangat bagus melawan lawan yang tangguh. Saya bekerja sepanjang hari, setiap hari untuk bisa mencetak gol, ucap Jesus. Saya tidak bahagia di Manchester City, saya hanya ingin bermain dan klub mengerti, lanjutnya. Lewandowski miskin kontribusi. Pada laga Barcelona melawan Rayo Vallecano, sorotan tertuju kepada Robert Lewandowski. Bomber anyar Barca ini tampil sejak menit awal, namun dia terkesan belum nyetel dengan permainan tim. Dirangkum Opta Jose, pada babak pertama, Robert Lewandowski hanya membuat satu shot dan melakukan 2 sentuhan saja di area kotak penalti lawan. Dalam kontribusi itu, jelas penampilan Lewandowski saat di Bayern dengan Barcelona berbanding terbalik. Antonio Conte sindir transfer Lukaku ke Chelsea. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte menyindir Chelsea mengenai transfer yang pernah mereka lakukan. Transfer yang disindir oleh Conte sendiri tidak lain adalah transfer Romelu Lukaku. Sindiran yang dilakukan Conte ini sendiri memang bukan tanpa alasan. Seperti yang diketahui, setelah membeli Lukaku musim kemarin dengan harga tinggi, ternyata hasil yang diharapkan dari sang striker tak berhasil diwujudkan. Romelu Lukaku selama 2 tahun berada di Inter Milan dan dia menjadi raja. Para fans menunjukkan kepadanya dukungan dan saya berpikir dia sangat membutuhkan hal tersebut. Karena itulah saya pikir dia ingin kembali bermain di Inter, kata Conte dilansir dari Metro. Carlo Ancelotti pastikan pensiun di Real Madrid. Carlo Ancelotti mengumumkan bahwa dia bakal pensiun begitu masa baktinya bersama Real Madrid selesai. Setelah 16 tahun berkarir sebagai pemain dan 30 tahun sebagai pelatih, manajer legendaris asal Italia itu nampaknya akan mengakhiri kiprahnya dalam beberapa tahun ke depan. Tahap ini di Madrid akan menjadi akhir karir saya. Setelah Real Madrid, saya akan pensiun, ujar Ancelotti. Real Madrid ada di puncak sepak bola. Masuk akal berhenti setelah pengalaman ini. Lanjutnya. Nah, itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!